Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang lebih utama, kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjungkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Mubalik, alhamdulillah keduanya sudah ada di tempat istirahat. Yang saya hormati kepada Bapak Camat, sebetulnya masih sekmat, tapi sudah sekmat rasa camat. Terima kasih atas kehadirannya. Kepada perwakilan Polsek dan Ramil, KUA, dan tamu undangan yang dari instansi yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Orang tua santri, alumni, beserta jamaahnya yang saya hormati. Tak lupa pula pada pengurus pesantren Cikanyere, pengurus yayasan Cikanyere, para pimpinan pesantren yang sempat hadir, kemudian para pimpinan organisasi, alhamdulillah perwakilan sudah hadir, dan sahabat saya, teman saya, termasuk anggota saya, Brigade Masjid Kabupaten Ciamis, alhamdulillah mereka hadir di sini, ikut memeriahkan dan menjadi sukarelawan dalam rangka pengamanan milad pesantren Cikanyere yang ke-167. Ini saya baru pertama kali dikawal, dan di belakang saya ada seperti bupati atau seperti komandan saja. Mohon maaf kalau nanti Bapak Sekmat tidak dikawal seperti ini. Ini anggota saya, Pak, di Ciamis, dan saya tidak pernah menolak kalau mereka ada kemauan apapun, kecuali kemauan itu tidak benar, gitu. Terima kasih sekali lagi kepada anggota saya. Terima kasih dari Barekbek, ini salah satu pengurus IDMI, Ikatan Dai Muda dari Kabupaten Ciamis. Insya Allah nanti ada Ketua IDMI Kabupaten Ciamis, sekarang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah muliakan. Hadirin rahimakumullah. Pada hari ini saya akan menyampaikan sekelumit tentang sejarah pesantren Cikanyere, karena apalah artinya hari ini memperingati hari lahirnya pesantren Cikanyere, akan tetapi jamaah semuanya kok 167. Kenapa 167? Dengan demikian akan saya paparkan walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan bisa paham dan menjadi motivasi buat kita, para pimpinan pesantren, para pejuang, mujahid, mujahidah, para alumni semua, untuk terus mengembangkan agama Islam. Pesantren Cikanyere merupakan pesantren salafiyah tradisional yang mampu bertahan sampai 1 abad setengah. 1 abad setengah. Sampai hari ini mampu bertahan, walaupun banyak rintangan, itu merupakan salah satu sunatullah. Kalau dilihat sekilas dari segi sarana fisik, tidak begitu wah, tidak ada yang menonjol,
biasa-biasa saja. Tapi kenapa bisa bertahan sampai saat ini, sampai usianya ratusan tahun, yang di sini dan di dunia ini mungkin tidak ada yang usianya 165 tahun. Pesantren Cikanyere pada saat ini usia sudah 165 tahun. Kemudian kenapa masyarakat menyebutnya bahwa pesantren Cikanyere adalah pesantren tertua di Provinsi Jawa Barat? Ada sejarah singkat yang dari awal berdiri pesantren Cikanyere. Pesantren Cikanyere didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada hari Jumat tanggal 11 Januari 1856. Didirikan oleh Mama Nur Zain. Beliau lahir di Cirebon, putra dari Buyut Jaha, pada tahun 1818. Mama Nur Zain memimpin pesantren Cikanyere sejak berusia 38 tahun. Ia memimpin pesantren sejak 1856 sampai 1911 Masehi. Beliau 55 tahun memimpin pesantren. Selanjutnya, setelah wafat Kiai Nur Zain, pesantren Cikanyere dipimpin oleh putranya bernama Kiai Haji Nur Hasan. Ia memimpin pesantren dari mulai tahun 1911 sampai 1917, selama 6 tahun. Kiai Haji Nur Hasan wafat, maka pesantren Cikanyere dipimpin oleh putranya yang bernama Kiai Haji Sulaiman Jamal. Kiai Haji Sulaiman Jamal memimpin pesantren sejak tahun 1917 sampai 1949, selama 32 tahun. Alhamdulillah putra-putranya masih ada, sebagian di sini, bahkan yang tadi ketua panitia sebutkan, Bapak Mehmet, ini yang kedua dari sebelah barat, ini masih ada putra Kiai Haji Sulaiman. Kemudian di Bandung Ibu Ani, kemudian di Manujaya sisa 3 ya, sisa 3 nih, dari Kiai Haji Sulaiman. Selanjutnya periode keempat adalah Kiai Haji Muhammad Romli bin Kiai Haji Abdullah Cigoong, yang ia memimpin pesantren sejak tahun 1949 sampai 1951. Beliau hanya 2 tahun memimpin pesantren Cikanyere. Beliau hanya masa 2 tahun saja, karena beliau pisah cerai dengan istrinya yang bernama Maimunah binti Kiai Haji Sulaiman, yang sekarang mukim di Manunjaya. Beliau kembali ke Cigoong, Sirnabaya. Tidak lama beliau mendirikan pesantren di Cinangka. Pada masa itu pesantren hampir fatrah, maka sementara pesantren dipimpin oleh anak muda yang bernama Kiai Makmur bin Kiai Haji Sulaiman Jamal. Kemudian periode kelima, pesantren Cikanyere dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Jalalus Sayuti bin Kiai Haji Kosasih Pasir Kadu, Barekbeg Ciamis, yang sering berjuang dengan Kiai Haji Zainal Mustafa, pejuang Tasikmalaya. Beliau adalah mantu dari Kiai Haji Sulaiman Jamal, mantunya, dan ketika ia menikah dengan ibu saya, Siti Nur Hasanah, ibu saya berusia 15 tahun, ia sudah punya anak 3. Jadi perawan ke kakek-kakek Pak Camat. Beliau memimpin pesantren Cikanyere sejak tahun 1952 sampai 1982. Selama 30 tahun. Setelah Kiai Haji Ahmad Jalalus Sayuti wafat, yakni pada hari Jumat 9 Juli 1982, maka pesantren Cikanyere dipimpin oleh putranya sebagai periode ke-6,
yang bernama Kiai Haji Agus Ahmad Hidayat. Ia memimpin pesantren mulai tahun 1982 sampai 2017, 35 tahun. Kiai Haji Agus Ahmad Hidayat wafat pada hari Jumat tanggal 16 November 2017. Maka pesantren dipimpin oleh periode ke-7, yakni Saudara Amin Jalus bin Kiai Haji Ahmad Jalus Sayuti. Entah akan berapa tahun saya bertahan hidup. Ia memimpin pesantren Cikanyere mulai akhir 2017 hingga sekarang. Pesantren Cikanyere bisa tetap bertahan secara estafet hingga sekarang karena terjalinnya kerjasama dengan solid para dewan pimpinan pesantren, alumni, orang tua santri, serta masyarakat, dan juga karena mampu mempertahankan amanah atau wasiat leluhur sebagai warisan sakral yang sampai saat ini wasiat tersebut diabadikan di Museum Mini Pesantren Cikanyere berbentuk kitab kuno, dan ada satu pedang dan buku-buku tulisan, langsung tulisan tangan, karena pada zaman dulu belum ada komputer dan mesin tik. Jadi bukan hanya bagi para putranya saja, tapi juga untuk semua santri dan alumni. Pesantren Cikanyere pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awal tahun 1948, pesantren Cikanyere mendapat serbuan dari tentara Belanda. Rumah kiai dijadikan markas. 2 unit pondok putra, masjid, rumah kiai, dan beberapa bangunan lainnya, termasuk barang yang paling berharga ialah berupa lemari yang di dalamnya beberapa kitab kuno yang merupakan saksi sejarah Cikanyere masa silam hangus terbakar oleh Belanda. Sejak pra kemerdekaan, pihak penguasa kolonial sudah mengotori, dan pesantren Cikanyere disoroti dan dicurigai lantaran dianggapnya kurang memberi dukungan terhadap MIAI. MIAI itu kalau sekarang Majelis Islam Al-A'la Indonesia, majelis ulamanya sekarang itu. Tak mendukung MIAI diartikan sebagai antipati terhadap pemerintah kolonial. Kiai Haji Sulaiman Jamal menyelamatkan diri dan para santrinya serta masyarakatnya. Mereka dievakuasi ke sebelah utara Kecamatan Raja Desa dan ditempatkan di sebuah musola dan dibangunkan di sana sebuah asrama yang sangat sederhana, terbuat dari bambu dan beratapkan jerangi. Terletak di Dusun Padaroke, 3 Herang. Waktu itu selama 7 bulan berada di sana. Kemudian kerugian bukan hanya sekedar bangunan, tapi ada yang paling berharga, yaitu kitab yang tadi. Makanya sekarang kitab kuno tersisa sedikit ya, ada di ruang kantor pusat. Pada masa agresi 2, pihak Belanda menganggap bahwa Cikanyere adalah sebagai markas para pejuang Republik Indonesia berkedok pesantren, atau Cikanyere sebagai salah satu pesantren yang melahirkan santri-santri pejuang. Jadi mereka mencurigai, wah ini tidak sesuai dengan program kolonial. Memang pulang dari Yogyakarta, prajurit Siliwangi waktu kembali ke Jawa Barat, batalion yang dipimpin oleh Kapten Masuhi dan Sukmara, 2 orang santri Cikanyere, dan pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sempat menjadikan pesantren Cikanyere sebagai markas atau posko pengendali prajurit yang diberi tugas mengacaukan pasukan Belanda yang sering hilir mudik Cirebon, Tasikmalaya, Kawali, dan Rancah. Terakhir, membangun kembali asrama santri pesantren Cikanyere. Pada tahun 1949, Kiai Haji Sulaiman Jamal beserta para santrinya kembali dari lereng Padaroke sebagai tempat pengungsian
Kemudian asrama santri pesantren Cikanyere kembali dibangun di atas puing-puing yang bersekakan dan sekiranya sudah aman. Kemudian awal 1949, Mama Sulaiman beserta para santrinya bekerja sama, bergotong royong dengan masyarakat, dengan tokoh, sehingga berdiri kembali pesantren Cikanyere, dan santri yang menetap, yang ikut ngungsi ke lereng pada Roke Tiga Herang ikut tetap di pesantren Cikanyere ini, bahkan semakin bertambah. Pembangunan fisik di pesantren Cikanyere 95% dari swadaya masyarakat. Tanah senilai setengah miliar kemarin, sekitar tahun ini. Pondok baru, pondok kanak-kanak, masjid, semuanya swadaya yang sekarang sedang direhab masjid, dan Pondok Putra alhamdulillah sudah selesai di belakangnya. Kalau dilihat dari sini itu pangling Bu, tapi kalau kita ke belakang ada ruangan baru. Dan saat ini direncanakan, bahkan sudah dimulai membangun Pondok Putri karena tidak muat sejumlah santri di Kobong yang masih terbatas. Pada hari ini pesantren Cikanyere menyelenggarakan miladnya yang ke-167 pada tanggal 15 Mei 2022 atau 14 Syawal 1443 Hijriah dengan tema berkhidmat untuk umat, menyiapkan generasi bermartabat menuju bahagia dunia dan akhirat. Pesantren Cikanyere memiliki semua golongan, milik semua golongan, bekadarie calon santri, siswa SMA, SD, kemudian MTS, kemudian PAUD ada di sini. Yuk kadarie calon siswa dipandang bulu, rek bulu nu mana bae, mangga ditampi di pesantren Cikanyere. Sebab pesantren Cikanyere berdiri di atas semua golongan. Insya Allah di dia aya lembaga di tadi malihan ditambih ku lembaga paket B, paket C, dan ditambah jurusan tahfidz. Itu skala prioritas kami di lembaga pada masa kepemimpinan kami beserta dewan-dewan yang lainnya, karena kami tidak hanya satu orang, jadi beberapa orang bisa bekerja sama di antara dewan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Wilujeng sumping hatur nuhun kasumpinganana ka sadaya pihak. Mudah-mudahan Allah ngebalas kasayang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.